Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desa Ramajaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan pengambilan keputusan investasi. Jadi kasusnya adalah seorang investor pemula yang memiliki dana sebesar 50 juta dengan profil resiko moderat dan tujuan investasi selama 3 sampai 5 tahun. Eh, Pertama-tama, maafkan saya kalau saya menggunakan aplikasi Stockbit dikarenakan aplikasi Poemsnya saya terblokir atau tidak uji lulus verifikasi. Maka izinkan dan diperkenankan saya studi kasusnya melalui aplikasi Stockbit. Lalu kita bahas di profil investornya. Karena investor memiliki profil risiko moderat, berarti investor masih bersedia menerima risiko dan fluktuasi harga, tetapi tidak terlalu tinggi. Jadi strategi yang digunakan adalah mencari keseimbangan antara risk dan return. Oleh karena itu, saya menggunakan strategi diversifikasi dengan memilih 2 saham dari sektor yang berbeda. Jadi bisa dilihat rumusan masalahnya dalam laporan ini. Bagaimana karakteristik investor dengan profil risiko moderat, bagaimana hubungan risiko dan return dalam pengambilan keputusan investasi, dan mengapa saham BBCA dan ICBC dipilih sebagai alternatif investasi, dan seterusnya. Lalu, adapun tujuan penyusunan laporan ini. Jadi, dipersingkat saja, kalau kenapa saya memilih saham sektor BBCA dan ICBC. Yang pertama, BBCA itu di bidang perbankan. Lalu ICBC itu di makanan dan minuman. Jadi saham yang saya pilih adalah BBCA dan ICBC. Jadi BBCA mewakili sektor perbankan, sedangkan ICBC berasal dari sektor makanan dan minuman. Alasan saya memilih 2 saham ini adalah untuk melakukan diversifikasi sehingga dana investasi tidak hanya bergantung pada satu faktor. Lalu kita lanjut aja ke bab 3.3, yaitu analisis di saham BBCA. Jadi yang ditampilkan di sini yaitu pengamatan berada pada Rp6.450 dengan perubahan harian sebesar 0,78%. Jadi pergerakan harga tersebut menunjukkan bahwa BBCA mengalami kenaikan pada periode pengamatan. Jadi nanti saya akan memberikan grafik pergerakan harga dapat dilihat pada lampiran 1 nanti. Jadi dari sisi resikonya BBCA tetap memiliki resiko seperti perubahan suku bunga, perlambatan ekonomi, dan resiko kredit. Namun di kondisi tertentu, yaitu seperti kondisi fundamental, perusahaan ini masih relatif kuat. Oleh karena itu, keputusan investasi untuk BBCA adalah keputusan investasi di BBCA yaitu di buy. Tapi tetap dilakukan secara bertahap untuk mengurangi resiko membeli saham pada harga yang terlalu tinggi. Lalu ada di analisis harga BBCA. Kita balik lagi. Jadi harga awalnya yaitu 5.600 dan di harga akhirnya itu 6.450. Jadi return harganya itu cuma dikurangin lalu dikali 100%, yaitu berada di angka 15,18%. Jadi pergerakan tersebut menunjukkan adanya momentum positif dalam periode pengamatan, meskipun harga tetap mengalami fluktuasi harian. Jadi data historis menunjukkan harga BBCA sempat berada pada
5.975 dan mencapai 6.625 dalam periode tersebut. Jadi berdasarkan perhitungan return harga yang diperoleh adalah sekitar 15,8%. Oke, kita lanjut ke analisis saham ICBC. Dan di sektor ini kan bergerak pada sektor makanan dan minuman. Sektor ini dipilih karena produk perusahaan berkaitan dengan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Jadi kita mencakuplah, kita menaruh duit di situ. Dari sisi kinerja, laba ICBC pada tahun 2025 sekitar 9,22 triliun. Namun pada di bulan pertama tahun 2026, laba bersih mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fundamental ICBC secara tahunan masih baik, tapi tetap ada tekanan pada kinerja periode berjalan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, putusan untuk ICBC adalah hold. Karena artinya saham masih dapat dipertahankan sambil terus memantau perkembangan kinerja perusahaan. Lanjut, jadi untuk pergerakan harga ICBC mengalami kenaikan dari 6.800 menjadi 7.325. Jika dihitung return selama periode pengamatan adalah sekitar 7,22%. Walaupun mengalami kenaikan, jadi ada hasil analisis fundamental menunjukkan adanya penurunan laba pada semester pertama tahun 2026. Hal ini oleh karena itu keputusan saya adalah hold dan belum melakukan pembelian secara agresif. Jadi saya akan bermain aman lah untuk di ICBC ini. Lanjut kita ke perbandingan BBCA dan ICBC. Yang bisa dilihat datanya dari karakter bisnis hingga keputusan saya. Jadi kalau dibandingkan BBCA memiliki return sekitar 15,18%, sedangkan ICBP sekitar 7,72% pada periode pengamatan. Jadi dari sisi fundamental, BBCA terlihat lebih kuat dibanding ICBP, masih memiliki prospek, tapi terdapat tekanan terhadap laba. Karena itu ya keputusan yang saya ambil adalah balik lagi untuk BBCA dan hold untuk ICBP. Jadi kita langsung masuk ke simulasi ya. Kalau saya mempunyai uang 50 juta, saya akan membaginya tergantung resiko-resiko yang sudah saya putuskan dan data yang saya kumpulkan. Jadi saya mengalokasikan 30 juta atau di 60% untuk BBCA dan 40% untuk ICBP. Kemudian itu sekitar 20 juta lah atau 40%-nya yang akan dialokasikan ke ICBP sebagai diversifikasi ke sektor makanan dan minuman. Jadi dengan pembagian ini seluruh dana tidak hanya bergantung pada suatu perusahaan atau satu sektor aja. Jadi kita mempunyai dua plan. Jadi kita lanjut ke diversifikasi dan risiko. Strategi yang digunakan adalah diversifikasi. Jadi BBCA berasal dari sektor perbankan dan baik lagi ICBP berasal dari sektor konsumsi. Risiko kedua saham itu juga berbeda. Jadi BBCA lebih dipengaruhi oleh suku bunga dan kondisi kredit, sedangkan ICBP lebih dipengaruhi oleh harga bahan baku dan daya beli masyarakat. Jadi dengan memilih dua sektor berbeda, risiko portofolio dapat lebih tersebar. Walaupun begitu, diversifikasi tidak menghilangkan seluruh resikonya. Jadi di keputusan terakhirnya,
Jadi berdasarkan seluruh analisis keputusan akhir saya, baik lagi yaitu buy untuk BBCA karena fundamental dan prospeknya masih relatif kuat. Jadi sedangkan untuk SCBP saya tidak mau mengambil terlalu pinggir atau mengambil pinggir jurang karena SCBP memiliki prospek yang baik tapi terdapat penurunan laba yang perlu terus dipantau. Dan terakhir yaitu kesimpulannya investor dengan profil risiko moderat perlu menyeimbangkan antara risiko dan return. Jadi dalam analisis ini saya memilih BBCA dan SCBP dari sektor yang berbeda untuk melakukan diversifikasi. Jadi dana 50 juta itu dibagi menjadi 60% untuk BBCA, yaitu untuk peluang yang lebih besar, dan 40% untuk SCBP. Jadi keputusan akhirnya adalah buy untuk BBCA dan hold untuk SCBP. Sorry. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi tidak hanya melihat harga saham, tetapi juga harus mempertimbangkan fundamental perusahaan, risiko, kondisi ekonomi, dan tujuan investasi. Mungkin sudah cukup jelas dari hasil analisis saya. Saya Desa Turangajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.